me why do you still love me? Why do you love me? You know you should love me. Hai teman-teman, hari ini kami akan menjelaskan sejarah kerajaan Goa Talo. Yuk, nonton sampai habis. Kesultanan Goa kadang disebut Kerajaan Goa atau Kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Makassar adalah sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Kerajaan Goa Talo memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pada awalnya, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo adalah dua entitas terpisah di wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia. Kerajaan Goa yang berpusat di kota Goa didirikan pada abad ke-14 oleh Karaeng Tumaparisi Kalona. Sementara itu, Kerajaan Talo yang berpusat di kota Talo didirikan oleh Laten Dirawe, seorang keturunan bangsawan dari Kerajaan Luwu. Kerajaan Goa dan Talo seringkali saling bersaing dan terlibat dalam konflik. Namun, pada abad ke-16, hubungan mereka mulai membaik. Hal ini dimungkinkan oleh pernikahan antara anggota kerajaan dari kedua kerajaan. Pada masa pemerintahan Raja Sultan Alauddin, Kerajaan Goa mengalami masa keemasan. Alauddin berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan memperkuat kerajaan melalui reformasi internal. Pada abad ke-17, Raja Sultan Hasanuddin menjadi penguasa yang paling terkenal dari Kerajaan Goa Talo. Dia berhasil menyatukan Kerajaan Goa dan Talo serta memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Maluku dan Papua. Selama masa pemerintahannya, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan penting di wilayah timur Indonesia. Namun, pada abad ke-18, kekuasaan Kerajaan Goa Talo mulai merosot akibat tekanan dari Belanda yang ingin mengendalikan perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Pada tahun 1669, Belanda berhasil menaklukkan Benteng Makassar, ibu kota Kerajaan Goa Talo, dan memaksanya untuk menandatangani perjanjian Bungaya yang merusak kekuasaan dan otonomi kerajaan. Akhirnya, pada tahun 1669, Kerajaan Goa Talo secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Berikut ini adalah nama-nama raja Kerajaan Goa Talo. Satu, Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu merupakan benteng utama Kesultanan Goa Talo yang dibangun pada abad ke-16. Benteng ini terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Benteng ini sempat hancur akibat serangan VOC, namun kemudian direkonstruksi pada tahun 1990-an. Yang kedua, ada Makam Sultan Hasanuddin. Makam ini merupakan makam dari sultan terbesar Kesultanan Goa Talo yang berperang melawan VOC. Makam ini terletak di Kompleks Taman Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, ada Museum Bala Lompoa. Museum ini merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi peninggalan Kesultanan Goa Talo, seperti pakaian adat, senjata, perhiasan, dan lain-lain. Museum ini terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 4. Masjid Katangka merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dibangun pada tahun 1603 oleh Sultan Alauddin I. Masjid ini terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang terakhir ada Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang dibangun pada masa pemerintahan Imandidau Daeng Bonto Karaeng Lakiu. Benteng yang berada di pesisir pantai sebelah barat kota Makassar ini dulunya juga disebut Benteng Panyua oleh masyarakat setempat karena berbentuk seperti penyu. Adapun fungsinya adalah sebagai markas pasukan kata Kerajaan Goa Talo. Kehidupan sosial Kerajaan Goa Talo. Agama Islam menjadi poros utama Kerajaan Goa Talo. Karena itu, kehidupan sehari-harinya menggunakan ajaran Islam. Tak hanya itu, ajaran Sufi juga berkembang di Goa karena Syekh Yusuf Al-Makassari yang saat itu berkunjung ke Goa. Selain itu, bangsa Bugis juga dikenal sebagai pelaut yang andal. Tentu saja, tradisi budaya ini berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Goa Talo. Para raja Goa menerapkan prinsip mare liberum yang artinya laut bebas.
Jadi, para nelayan dan pelaut akan membangun jaringan pelayaran dan perdagangan ke pulau-pulau lainnya. Meski sering terhubung dengan orang dari pulau lain, masyarakat kerajaan Gua Talo tetap memegang kuat norma adat mereka. Bahkan, adatnya terbilang sangat ketat. Warisan budayanya ada yang masih diterapkan sampai sekarang. Contohnya adalah struktur sosial yang membedakan bangsawan alias Karaeng dan rakyat kebanyakan alias Maradeka dan hamba sahaya alias Ata. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan maritim yang pelayaran dan perdagangannya sangat berkembang. Tapi secara ekonomi, kerajaan ini paling maju di bawah kepemimpinan Raja Gua Talo Sultan Hasanuddin. Saat itu, Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim paling besar sekaligus pusat perdagangan di kawasan Nusantara bagian timur. Kesuksesan Kerajaan Gua Talo pada masa ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya tentu karena letak Kerajaan Gua Talo yang strategis. Selain itu, peran Jawa yang mundur kala itu juga mempengaruhi kesuksesan perdagangan dan pelayaran. Ditambah lagi, Malaka yang jatuh ke tangan Portugis menguntungkan pelayaran dan perdagangan maritim. Hebatnya lagi, pemerintahan Kerajaan Gua Talo mampu mengatur sekaligus melayani pedagang yang berasal dari beragam negeri. Saat itu, aktivitas perdagangan berjalan dengan tertib dan adil. Karena itu, tidak terjadi pertikaian dan masyarakatnya relatif makmur dan sejahtera. Kehidupan politik. Kerajaan Goa dan Talo merupakan dua kerajaan yang menggabungkan diri menjadi satu dan menjadi Kerajaan Makassar. Tapi sebenarnya, di daerah sekitarnya ada cukup banyak negara lainnya yang memilih untuk tetap berdiri sendiri. Awalnya, raja kerajaan ini belum beragama Islam. Baru Karaeng Matawayala lah yang memeluk agama Islam dan kemudian bergelar Sultan Alauddin. Sistem pemerintahannya menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Artinya, raja dipilih dari garis keturunan Raja Goa, sedangkan Perdana Menteri dipilih dari keturunan Raja Talo. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat yang dibuat pada tahun 1565. Dua kerajaan yang terpecah karena perang saudara pun akhirnya bersatu kembali. Sistem ini terbukti sukses. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.